puasa, kalau kita punya godoan, maka di dalam menggodok puasa itu hukumnya ada terkait dengan hal itu dua hal. Yang pertama, ada yang kita wajib menggodoknya dengan kafaroh, ada yang kita wajib menggodoknya tanpa kafaroh. Kalau seumpama kita itu meninggalkan puasa bulan Ramadan, ya diwajibkan kepada setiap muslim yang sebentar lagi kita akan melaksanakannya, dan semoga kita termasuk melaksanakannya dan mendapatkan kemuliaan dengannya yang akan datang ini. Bukan cuma Ramadan yang akan datang, tapi banyak Ramadan berikutnya yang kita akan rasakan dan kita laksanakan insya Allah. Maka hukumnya adalah diperinci sebagai berikut. Kalau dia meninggalkan dengan sengaja, yang pertama kali harus dilakukan itu adalah dia bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia harus menggodoknya dengan cepat, nggak boleh diakhirkan, karena dia meninggalkannya bukan dengan uzur. Tapi kalau sumpah dia itu meninggalkannya dengan uzur, seperti apa uzur? Orang tidak berpuasa, orang yang lagi menyusui, orang yang lagi hamil, orang yang lagi sakit, orang yang dalam perjalanan, itu boleh untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Tapi usahakan bagi mereka yang uzur untuk tidak melaksanakan puasa. Begitu pula bagi mereka yang haid, mereka yang nifas, itu nggak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Maka hendaknya untuk tidak makan-makan dan membatalkan puasanya seperti orang yang membatalkan puasanya di depan orang yang berpuasa. Itu harusnya menjadi perhatian ya, untuk menghormati orang-orang yang berpuasa. Bukan berarti dia itu tidak berpuasa kemudian dia itu makan dan minum di depan orang ya, atau marung di depan umum, itu jangan, diperintahkan untuk jangan. Dan semoga aturan pemerintah di Pasuruan ini seperti biasanya di bulan Ramadan, kalau seumpama ada rumah makan yang buka misalnya harus ditutup dengan kain dan sebagainya, itu semoga masih terlaksana di bulan Ramadan yang akan datang ya. Dan semoga masih tetap ada pengawasan yang ketat terkait dengan hal itu, karena ini untuk menghormati sesama kita gitu. Nah, kemudian kalau kita meninggalkan puasa karena uzur, maka tidak wajib cepat-cepat. Yang penting waktunya itu masih tersedia dan masih lama. Jadi misalnya kita mempunyai godoan 7 hari 1 minggu, sementara kita masih di bulan Syawal, masih lama, masih ada 10 bulan lagi, atau bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Jumadil Ula, bulan Jumadil Tsaniyah, masih lama, masih kenapa lebih dari 7 hari Ramadan. Tapi kalau seumpama masih sisa Ramadan 7 hari lagi, kita punya utang 7 hari, maka hukumnya wajib dia menggodok itu. Gak boleh diakhirkan, harus godok pada waktu itu. Kalau dia tidak menggodoknya sampai datang bulan Ramadan berikutnya, dia meninggalkan puasa Ramadan sengaja atau tidak sengaja sampai lewat Ramadan yang berikutnya, berarti setiap harinya wajib ditambah kafarah 1 mud. 1 mud itu berarti 6/4 on ya, 6/4 on. Kalau bisa digenapkan aja 1 kilo, karena memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi yang kita pakai Kemenak Indonesia adalah 6/4 on ya. Nah, jadi seperti itu setiap harinya. Kalau 10 hari berarti 10 mud setiap harinya, itu ketika menggodok kita wajib 1 mud itu. Tapi kalau lewat Ramadan keduanya maka 2 mud. Lewat Ramadan 3 mud. Nah, berarti kalau kita itu sekarang mau tobat pada Allah Ta'ala, sementara kita punya godoan puasa Ramadan pada masa jahiliyah, kapan itu? 20 tahun yang lalu, berarti setiap harinya 20 mud. Nah, gitu. Jadi seperti itu cara menggodoknya. Nah, begitu pula kalau kita meninggalkan puasa karena uzur. Uzurnya apa? Menyusui atau hamil. Nah, gimana hukumnya? Tetap juga wajib kafaroh kalau dia itu tidak berpuasa ya. Kalau dia tidak berpuasa karena takut pada anaknya saja. Jadi kenapa kita nggak berpuasa? Iya, takut anaknya itu kalau tidak diasupi, kalau saya tidak makan, tidak terasupi nutrisi yang cukup, sehingga takut sakit anaknya. Nah, kalau takut seperti itu, maka hukumnya wajib menggodoknya dan wajib membayar kafarah. Hanya satu gambaran saja. Tapi kalau dia takut pada dirinya atau takut pada dirinya dan anaknya juga, maka hukumnya nggak perlu kafarah, cukup godok saja. Nah, yang masalah di sini banyak di antara masyarakat yang tahu bahwasanya kalau tidak berpuasa karena hamil atau menyusui hanya cukup kafarah, tidak perlu godok. Nah, itu yang salah itu. Nah, jadi yang boleh kita itu mengganti puasa dengan kafarah cuma satu gambaran saja, yaitu manula yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa. Kalau dia puasa dia pisan-pisan. Jadi yang tidak mampu itu seperti ini. Kalau dia puasa dia bisa pisan-pisan, bisa sakit berat. Nah, itu baru hukumnya sudah nggak wajib lagi. Tapi kalau dia masih kuat puasanya,
dan dia masih ingat, maka hukumnya wajib dia itu berpuasa seperti sedia kala, seperti semula. Nah, jadi fahami benar-benar, kalau dia itu berpuasa karena hamil, tidak berpuasa karena hamil atau karena menyusui, boleh untuk tidak berpuasa dan boleh kapan saja menggodoknya, dan cukup godok saja tanpa ada kafaroh. Kalau dia itu takut pada dirinya dan anaknya, atau takut pada dirinya saja. Tapi kalau takut pada anaknya saja, tidak terkait dengan dirinya juga, maka hukumnya wajib setiap harinya itu dengan godoknya itu 1 hari 1 mud, yaitu 6/4 ton. Nah, jadi itulah yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, dan itu harus kita ketahui bersama-sama.